Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang jemaah haji asal Indonesia, Romli, mengalami perubahan mengerikan di depan Ka'bah. Tubuhnya berubah menjadi makhluk menyeramkan, penuh dengan bulu kerbau dan wajah menyerupai binatang. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Adakah rahasia gelap di balik hidupnya yang penuh kekayaan dan dosa? Ikuti kisahnya yang penuh keajaiban dan pertobatan, dan temukan bagaimana Allah memberikan kesempatan kedua yang mengubah hidupnya selamanya. Sahabat yang beriman, mari kita membacakan sholawat bersama agar kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Oke baik, sebelum kita lanjutkan, saya doakan yang subscribe, like, komen dan share diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ikan gabus ikan lele. Lanjutkan le. Langit pagi di Bandara Soekarno-Hatta tampak cerah ketika Romli dan Pariah melangkah ke dalam pesawat. Wajah Romli berseri-seri, penuh kebanggaan. Ia mengenakan gamis mahal yang dibelinya dari butik ternama, sementara Pariah mengenakan mukena sutra berhiaskan bordiran emas. Di sekeliling mereka, para jemaah lain tampak biasa saja, mengenakan pakaian sederhana dan membawa tas kecil berisi perlengkapan secukupnya. Romli memandang mereka dengan tatapan meremehkan. Mereka pasti naik haji dengan uang hasil menabung bertahun-tahun, batinnya dengan senyum sinis. Sementara aku punya segalanya, aku bisa naik haji kapan saja. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Makkah. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci, Pariah tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis haru, merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Namun, Romli berbeda. Ia hanya berdiri dengan dada membusung, memandang Ka'bah dengan sorot mata penuh kebanggaan. Ia merasa dirinya spesial, merasa bahwa kehadirannya di tempat ini akan menghapus semua dosa-dosanya, termasuk dosa yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, dosa riba yang mengalir dalam setiap lembar kekayaannya. Beberapa hari di Makkah, Romli mulai mengalami keanehan. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat orang-orang yang pernah berutang kepadanya. Wajah mereka penuh kesedihan, beberapa di antaranya tampak kelaparan, bahkan ada yang berdarah-darah. Salah satu dari mereka adalah seorang janda yang pernah memohon agar diberi keringanan, tetapi Romli menolaknya mentah-mentah dan mengambil rumahnya sebagai jaminan. Wajah janda itu kini menatapnya dengan mata penuh kebencian. Romli terbangun dengan napas tersengal, namun ia menggelengkan kepala, menenangkan dirinya bahwa semua itu hanya permainan tidur. Di siang hari, ketika ia berjalan di sekitar Masjidil Haram, beberapa jemaah tampak memperhatikannya dengan ekspresi aneh. Seorang pria tua asal Indonesia bahkan menatapnya dengan tajam, seolah mengenalinya. Astagfirullah, bisik pria tua itu lirih sambil menggelengkan kepala. Romli merasa risih, tetapi ia tetap melanjutkan langkahnya. Kenapa mereka melihatku seperti itu? Pikirnya, ia tak tahu bahwa sejak tiba di tanah suci, wajahnya mulai berubah sedikit demi sedikit, bulu-bulu halus mulai tumbuh di sekitar leher dan tangannya, tetapi ia tidak menyadarinya. Hari yang dinanti pun tiba. Romli dan Pariah bersiap untuk melaksanakan tawaf. Ribuan jemaah mengelilingi Ka'bah dalam harmoni yang menggetarkan hati. Romli berusaha mengikuti arus, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Tubuhnya mulai terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Setiap langkah terasa semakin sulit. Nafasnya mulai memburu, peluh membasahi tubuhnya meskipun udara malam di sekitar Masjidil Haram begitu sejuk. Pariah menoleh ke arahnya, melihat suaminya dengan dahi berkerut. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya cemas. Romli tidak menjawab, hanya menggertakkan giginya dan melangkah lebih cepat, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menggerogoti tubuhnya. Saat putaran pertama tawaf dimulai, tiba-tiba tubuh Romli bergetar hebat. Lututnya lemas, dan ia hampir jatuh tersungkur. Beberapa jemaah di dekatnya mundur dengan wajah terkejut. Ada yang menutup mulut, ada pula yang membaca doa dengan wajah ketakutan. Pariah panik, berusaha menopang tubuh suaminya yang tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Namun, yang membuatnya semakin ngeri adalah sentuhan tangannya pada kulit Romli. Kulit itu terasa kasar, seperti tertutupi bulu tebal. "Mas, tubuhmu," suaranya bergetar. Romli menoleh padanya, dan Pariah pun menjerit ketakutan. Sorot mata suaminya bukan lagi sorot mata manusia biasa. Ada sesuatu yang menyeramkan di sana, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini.
Tanpa mereka sadari, para malaikat telah mencatat setiap keburukan yang pernah Romli lakukan. Dan kini, di hadapan Ka'bah, keadilan ilahi mulai menampakkan dirinya. Rasa panas yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuh Romli. Ia merasa seolah ada api yang membakar dari dalam, menggerogoti setiap inci dagingnya. Nafasnya semakin berat, dadanya naik turun dengan cepat. Beberapa jemaah mulai menjauh, sementara yang lain memandangnya dengan tatapan ngeri. Romli mencoba tetap berdiri tegak, tetapi kakinya bergetar hebat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke tanah. Astagfirullah, ada apa dengan tubuhku? Desisnya dalam ketakutan. Pariah yang berdiri di sampingnya menatap dengan mata membelalak. Ia melihat sesuatu yang mustahil, kulit suaminya perlahan berubah. Dari balik kain ihramnya, bulu-bulu hitam dan kasar mulai bermunculan, semakin lama semakin tebal. Tangannya, yang tadinya manusiawi, mulai membesar, mengeras, dan jari-jarinya berubah menyerupai kuku binatang. Pariah menjerit, mundur beberapa langkah. "Mas, ini apa? Kenapa tubuhmu seperti ini?" Suaranya menggema di antara riuhnya suara doa para jemaah. Tiba-tiba, Romli merasakan tengkuknya menegang, lalu suara gemeretak mengerikan terdengar dari dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya seakan bergeser dengan paksa. Kepalanya mendongak ke langit, dan dari mulutnya keluar erangan panjang yang bukan lagi suara manusia. Beberapa jemaah wanita menjerit ketakutan, sementara yang lain membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Romli menggapai-gapai udara, ingin meminta tolong, tetapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah geraman dalam yang terdengar seperti suara binatang buas. Seketika, tubuhnya tumbang ke lantai marmer Masjidil Haram. Cahaya putih yang semula memantul indah dari Ka'bah kini terasa menyilaukan dan menyiksa bagi Romli. Ia menggeliat kesakitan, tubuhnya semakin berubah. Wajahnya memanjang, rahangnya membesar, dan dari kepalanya tumbuh sepasang tanduk melengkung yang kokoh. Sorot matanya yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi gelap dan kosong. Tubuhnya yang besar ditumbuhi bulu hitam lebat, dan aroma anyir bercampur dengan udara suci di sekitar Ka'bah. Para jemaah yang menyaksikan kejadian itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa di antara mereka berbisik ketakutan, "Nauzubillah, ini hukuman dari Allah. Dia pasti menyembunyikan dosa besar." Seorang pria tua yang sejak tadi memperhatikan Romli kini menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Aku tahu dia, aku tahu siapa dia," gumamnya lirih. Namun, sebelum pria itu sempat berbicara lebih lanjut, Romli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara lenguhan keras yang membuat jemaah semakin panik. Pariah, yang masih berdiri di tempatnya dengan tubuh gemetar, tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Ia menangis, histeris, tidak percaya bahwa suaminya telah berubah menjadi makhluk yang begitu mengerikan. "Mas Romli, kembalilah, ini bukan dirimu." Tangisnya pecah, tetapi Romli hanya memandangnya dengan mata gelap tanpa ekspresi. Sesuatu yang jahat telah mencengkeram jiwanya, dan kini, ia bukan lagi manusia. Sementara itu, gema azan mulai berkumandang dari menara Masjidil Haram. Suara panggilan suci itu menggema ke seluruh penjuru, seakan mengingatkan semua orang bahwa di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa menyembunyikan dosa. Dan di tengah lantai marmer yang bersih dan suci itu, makhluk yang dulunya bernama Romli kini menjadi bukti nyata bahwa keadilan ilahi tak akan pernah luput. Seluruh Masjidil Haram gempar. Para jemaah yang melihat kejadian itu berhamburan menjauh, sementara sebagian lainnya tetap berdiri dengan wajah pucat, beristighfar tanpa henti. Tubuh Romli yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan kini terkapar di lantai marmer yang dingin. Bulu hitam tebal yang menutupi tubuhnya tampak mengkilap di bawah cahaya lampu-lampu Masjidil Haram. Nafasnya berat, matanya liar, dan setiap gerakannya memancarkan aura menyeramkan. Pariah masih berdiri di tempatnya, menangis histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah menjadi makhluk yang bukan manusia lagi. Di tengah kepanikan, seorang pria tua berjubah putih melangkah maju. Wajahnya penuh ketenangan, tetapi sorot matanya menyiratkan ketegasan. Ia menatap Romli dengan dalam, lalu menghela napas panjang. "Kalian tahu siapa dia?" Suara pria itu menggema di tengah keheningan yang mencekam. Jemaah yang ada di sekitar hanya bisa menggeleng, masih diliputi ketakutan. Pria itu menatap Pariah yang kini jatuh terduduk, wajahnya penuh air mata. "Istrinya pasti tahu, katakanlah. Wahai perempuan, dosa apa yang telah suamimu sembunyikan selama ini?" Pariah terisak, tubuhnya gemetar.
Ia menggeleng berulang kali, enggan mengucapkan sesuatu yang telah ia simpan rapat-rapat. Namun, tatapan pria tua itu begitu tajam, seakan mampu menembus hatinya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berbisik, dia adalah lintah darat, Pak Haji, dia meminjamkan uang kepada orang-orang miskin di desa kami, tapi dengan bunga yang mencekik, jika mereka tak mampu membayar, dia mengambil harta mereka tanpa belas kasihan. Tangis Pariah pecah, suaranya menggema di tengah keheningan Masjidil Haram. Seorang pria lain yang sejak tadi berdiri di antara jemaah tiba-tiba berseru, "Astagfirullah. Aku mengenali wajahnya, dia yang pernah mengambil rumah anak yatim di desaku karena ibunya tidak mampu membayar hutangnya." Suasana semakin mencekam. Satu persatu, orang-orang mulai berbicara, mengingat wajah Romli, mengingat dosa-dosanya yang tersembunyi. Dia juga yang membuat seorang janda tua di kampung kami hidup di jalanan. Dia tak punya hati. Suara-suara itu semakin lantang, memenuhi udara dengan amarah dan kepedihan. Sementara itu, tubuh Romli yang masih menggeliat di lantai mulai mengeluarkan suara aneh. Dari dalam dadanya terdengar geraman dalam, seperti suara makhluk yang tengah menahan kesakitan luar biasa. Sorot matanya yang dulu angkuh kini dipenuhi kepanikan. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, ingin berteriak meminta tolong, tetapi suaranya telah berubah. Yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengusan berat, suara binatang yang terperangkap dalam tubuh manusia. Pariah menatap suaminya dengan mata yang membengkak karena tangis. "Mas, apakah ini balasan dari Allah? Apakah ini hukuman atas semua yang telah kau lakukan?" Suaranya bergetar. Ia berharap Romli menjawab, berharap ada sedikit keajaiban yang bisa mengembalikan suaminya seperti semula. Namun, Romli hanya bisa menatapnya dengan mata gelap yang mulai kehilangan cahaya. Perlahan, tubuhnya kembali bergetar, bulu-bulu di tubuhnya semakin tebal, dan kepalanya semakin menyerupai kepala kerbau. Tiba-tiba, dari arah Ka'bah, terdengar suara dentuman keras, seakan langit ikut bergetar. Para jemaah yang masih berada di sekitar langsung berlutut dan berdoa dengan penuh ketakutan. Pria tua berjubah putih itu menutup mata, lalu berbisik, "Dosa riba adalah dosa yang amat berat, dan Allah telah menunjukkan kuasanya. Ini adalah peringatan bagi kita semua, bahwa tidak ada kekayaan yang bisa menyelamatkan manusia dari keadilan Tuhan." Suasana semakin mencekam. Dan di tengah lantai marmer yang suci, Romli hanya bisa merintih dalam bentuk barunya, menanggung hukuman yang tak bisa dihindarinya. Romli meronta dengan tubuh barunya yang bukan lagi manusia. Ia mencoba bangkit, tetapi kakinya yang kini menyerupai kaki hewan terasa begitu berat. Nafasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya terus bergetar seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi mulutnya hanya mampu mengeluarkan dengusan dan lenguhan panjang seperti suara kerbau. Setiap kali ia bergerak, jemaah di sekitarnya mundur dengan ngeri, membaca doa-doa perlindungan. Pariah masih terduduk di lantai, air matanya tak henti-hentinya mengalir. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan kesedihan. Ia mencintai suaminya, tetapi bagaimana mungkin ia menerima kenyataan bahwa Romli kini bukan lagi manusia. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih, tangannya menggenggam kain ihramnya erat-erat. Ia memandangi Romli, berharap masih ada sisa kesadaran dalam diri suaminya. Namun, yang ia lihat hanyalah sepasang mata gelap yang penuh kehampaan, seolah Romli telah kehilangan jiwanya. Di antara kerumunan, pria tua berjubah putih yang sebelumnya berbicara melangkah mendekat. Sorot matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. "Wahai para jemaah," suaranya bergema di udara, membuat semua yang hadir menoleh ke arahnya. "Apa yang kalian saksikan hari ini adalah bukti nyata dari janji Allah. Riba adalah dosa yang berat, dan bagi siapa yang menindas kaum lemah dengan hartanya, maka azabnya akan turun tanpa bisa dicegah." Beberapa jemaah mengangguk, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kesadaran. Romli yang kini telah menjadi makhluk mengerikan berusaha merangkak ke arah Pariah. Matanya memancarkan kepanikan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi lidahnya tak lagi bisa mengucapkan kata-kata manusia. Pariah menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menggeleng pelan. "Mas, ini balasan atas semua yang telah kau lakukan." Suaranya bergetar, dadanya sesak. Ia ingin memeluk suaminya, tetapi tubuh Romli kini terasa asing baginya, seperti bukan lagi milik manusia yang ia kenal selama ini. Sementara itu, para jemaah yang masih berada di Masjidil Haram mulai berdoa dengan khusyuk.
Beberapa di antara mereka menangis, merasa seolah baru saja menyaksikan keadilan Allah secara langsung. "Semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa yang tak terampuni," ujar seorang pria sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Seorang wanita tua yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu tiba-tiba bersujud, menangis terseduh-seduh. "Aku dulu juga pernah berhutang dengan riba, ya Allah, ampuni aku." Langit di atas Masjidil Haram yang tadinya cerah perlahan mulai mendung. Angin bertiup lebih kencang, seolah membawa pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Pria tua berjubah putih itu kembali berbicara, suaranya semakin dalam. "Wahai Romli, engkau telah menerima hukuman atas kesombongan dan kesalimanmu. Tetapi ingatlah, pintu taubat Allah selalu terbuka. Jika jiwamu masih ingin memohon ampun, maka bersujudlah, mohonlah belas kasih-Nya." Romli yang masih terbaring di lantai mendengar kata-kata itu. Meskipun tubuhnya telah berubah, kesadaran dalam dirinya masih ada. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, berusaha untuk bersujud di hadapan Ka'bah. Namun, apakah Tuhan masih akan menerima taubatnya, ataukah nasibnya telah dikunci selamanya dalam bentuk mengerikan ini? Suasana di Masjidil Haram semakin mencekam. Beberapa petugas keamanan yang bertugas segera bertindak setelah melihat kerumunan jemaah yang masih gempar. Mereka menghampiri Romli yang masih tergeletak di lantai dengan tubuh yang telah berubah menjadi makhluk aneh. Salah satu petugas berbicara dengan nada tegas, "Kami harus membawanya ke rumah sakit. Ini bukan kejadian biasa." Tanpa banyak pertanyaan, mereka segera mengangkat tubuh Romli yang berat, memasukkannya ke dalam tandu, dan membawanya keluar dari area Ka'bah. Pariah mengikuti dari belakang dengan langkah terlatih, wajahnya masih dipenuhi air mata. Ia melihat suaminya yang kini tampak seperti sosok setengah manusia, setengah hewan, digotong oleh para petugas. Hatinya begitu kacau, ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa jemaah yang masih ada di sana berbisik satu sama lain, beberapa lainnya hanya bisa menggelengkan kepala, seakan masih tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Setibanya di rumah sakit terdekat, para dokter yang berjaga segera menghampiri Romli. Namun, saat mereka membuka tandu dan melihat kondisi tubuhnya, seluruh ruangan langsung dipenuhi keheningan. Seorang dokter muda menatap pasien di depannya dengan mata membelalak, sementara yang lain mundur selangkah dengan ekspresi bingung. "Astagfirullah, ini bukan manusia biasa," ujar salah satu dokter dengan suara bergetar. Beberapa dokter mulai melakukan pemeriksaan awal, memeriksa denyut nadi, tekanan darah, serta kondisi tubuh Romli. Namun, setiap kali mereka menyentuh kulitnya yang penuh bulu kasar, mereka merasa seolah menyentuh sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. "Ini mustahil, struktur tubuhnya tidak lagi seperti manusia normal," gumam seorang dokter spesialis sambil menatap layar monitor yang menunjukkan hasil pemeriksaan awal. Jantung Romli masih berdetak, tetapi ritmenya tidak seperti manusia, lebih lambat, lebih berat, seolah tubuhnya telah beradaptasi dengan bentuk barunya. Pariah berdiri di sudut ruangan, tangannya bergetar hebat. Ia melihat para dokter saling berbisik, beberapa di antaranya mengusap wajah mereka dengan penuh kebingungan. Salah satu dokter mendekatinya, mencoba mencari jawaban. "Bu, bisa Anda jelaskan apa yang terjadi sebelum suami Anda mengalami perubahan ini?" tanyanya hati-hati. Pariah menatap dokter itu dengan tatapan kosong, lalu menggeleng lemah. "Saya tidak tahu, semuanya terjadi begitu cepat," suaranya hampir tidak terdengar. Sementara itu, tubuh Romli yang terbaring di ranjang rumah sakit tiba-tiba bergerak. Tangannya yang kini menyerupai kaki hewan berusaha menggeliat, dan dari mulutnya keluar suara lemuhan panjang yang membuat seluruh ruangan terasa mencekam. Para dokter yang masih berada di ruangan itu saling berpandangan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu dokter bahkan berbisik pada rekannya, "Ini bukan penyakit biasa, ini seperti kutukan." Di luar rumah sakit, langit Mekah semakin mendung. Angin bertiup lebih kencang, seolah membawa firasat buruk. Sementara itu, di dalam ruangan, Romli terus merintih, seakan ada sesuatu yang masih bergejolak dalam tubuhnya. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada satupun dokter di rumah sakit itu yang dapat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Di dalam ruang perawatan, para dokter masih berdiri di sekeliling tubuh Romli, menatapnya dengan ketakutan dan kebingungan. Tidak ada satupun penjelasan medis yang bisa mereka berikan untuk perubahan mengerikan yang terjadi pada tubuhnya. Salah satu dokter mencoba melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi saat stetoskopnya menyentuh dada Romli,
ia langsung menariknya kembali secepat kilat. Denyut jantungnya berbeda, seperti bukan manusia, ujarnya dengan suara gemetar. Pariah yang berdiri di sudut ruangan semakin tenggelam dalam kesedihan. Matanya membengkak karena terlalu banyak menangis, sementara hatinya penuh dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin menyentuh suaminya, ingin mencari sisa-sisa kemanusiaan dalam dirinya, tetapi tubuh Romli kini begitu asing, seakan bukan lagi suami yang ia kenal selama ini. "Mas, kalau kau masih bisa mendengar, tolonglah, sadarkan diri, mohon ampun kepada Allah," suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun, alih-alih merespons, tubuh Romli tiba-tiba kejang hebat. Para dokter tersentak kaget, beberapa dari mereka mundur dengan wajah penuh ketakutan. Seluruh tubuh Romli bergetar, bulu-bulu hitam di badannya tampak berdiri, dan dari mulutnya keluar suara erangan yang lebih dalam, lebih menyeramkan. Monitor detak jantung yang terhubung ke tubuhnya mulai berbunyi tidak normal, garisnya naik turun dengan ritme yang tidak bisa dipahami. Salah satu dokter senior, yang sejak tadi diam memperhatikan, akhirnya angkat bicara. "Ini bukan penyakit biasa, tidak ada satupun dalam ilmu kedokteran yang bisa menjelaskan hal ini," katanya dengan suara berat. Ia kemudian menatap Pariah dalam-dalam. "Ibu, saya tidak tahu apa yang suami Anda lakukan di masa lalunya, tetapi ini bukan sekadar kondisi medis. Ini sesuatu yang lebih besar." Semua yang ada di ruangan terdiam. Suasana semakin mencekam. Di luar rumah sakit, kabar tentang kejadian aneh ini mulai menyebar. Beberapa jemaah yang tadi menyaksikan perubahan Romli di Masjidil Haram telah memberitahu rekan-rekan mereka. Desas-desus mulai beredar, ada yang mengatakan bahwa Romli terkena kutukan karena dosanya yang besar. Ada pula yang percaya bahwa ini adalah bentuk keadilan Tuhan yang nyata. Seorang pria Arab tua yang mendengar berita ini hanya menggeleng dan berbisik, "Allah Maha Besar, tidak ada yang bisa lari dari hukumnya." Sementara itu, di dalam ruangan, Romli yang masih kejang tiba-tiba membuka matanya. Mata itu bukan lagi mata manusia, sorotnya tajam, gelap, dan penuh kesakitan. Mulutnya bergerak seakan ingin berbicara, tetapi yang keluar hanyalah erangan panjang yang menyayat hati. Pariah berusaha mendekat, tetapi salah satu dokter menahannya. "Jangan, Bu, kita tidak tahu apakah dia masih memiliki kesadaran manusia atau tidak." Pariah menatap suaminya dengan tatapan putus asa. "Mas, jika kau masih bisa mendengar, tolong, mohon ampun kepada Allah, bertobatlah sebelum semuanya terlambat." Tangisannya pecah. Tetapi Romli hanya bisa menatapnya dengan mata kosong, seolah-olah jiwanya sudah berada di tempat lain. Dan saat itu, sesuatu yang lebih mengerikan pun terjadi. Tubuhnya mulai bergetar lagi, dan dari tenggorokannya keluar suara lemuhan panjang yang terdengar semakin menyeramkan. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menyadari bahwa mungkin ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Tubuh Romli terus bergetar hebat, napasnya tersengal, dan dari mulutnya masih keluar lemuhan panjang yang terdengar memilukan. Seluruh ruangan dipenuhi ketegangan. Dokter-dokter hanya bisa menatap dengan kebingungan, sementara Pariah semakin larut dalam tangisannya. Ia jatuh berlutut di samping ranjang suaminya, menggenggam tangannya yang kini dipenuhi bulu tebal. "Mas, mohon ampunlah kepada Allah, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kutukan ini," serunya dengan suara parau. Tiba-tiba, dari mulut Romli keluar suara yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. "Ampuni aku, ya Allah," suaranya berat, dalam, dan penuh penderitaan. Semua orang yang mendengar itu terdiam, tak percaya bahwa Romli akhirnya bisa berbicara lagi. Tubuhnya kembali kejang, tetapi kali ini berbeda, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Matanya yang gelap kini mulai bersinar dengan air mata penyesalan. Aku telah menzalimi banyak orang, aku telah menjerumuskan mereka ke dalam riba, ya Allah, ampuni aku." Pariah terisak, mengangguk cepat. "Teruskan, Mas, Allah Maha Pengampun, mohon ampunlah dengan tulus." Tangannya semakin erat menggenggam tangan Romli, yang kini terasa lebih hangat. Cahaya di ruangan itu terasa lebih terang, seolah ada sesuatu yang perlahan berubah. Tubuh Romli yang tadinya berbulu mulai mengalami perubahan, perlahan, bulu-bulu itu rontok, kulitnya kembali seperti semula, dan wajahnya yang menyerupai makhluk mengerikan kini kembali menjadi wajah seorang manusia. Para dokter yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa terpaku, beberapa dari mereka bahkan mengucapkan takbir berkali-kali. Dalam beberapa menit, perubahan itu selesai. Romli kini kembali seperti manusia biasa.
Nafasnya terengah-engah, tetapi matanya telah dipenuhi dengan kesadaran yang baru. Ia menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Allah, Engkau masih memberiku kesempatan. Aku tak pantas menerima ini," isaknya. Pariah langsung memeluk suaminya erat, merasakan tubuhnya yang kembali normal. "Mas, ini keajaiban. Allah masih memberimu kesempatan kedua." Setelah diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Romli dan Pariah kembali ke Indonesia. Namun, sesuatu dalam diri Romli telah berubah total. Setibanya di desa, ia langsung mengumpulkan semua warga dan meminta maaf kepada mereka satu persatu. Ia mengakui semua kesalahannya, bagaimana ia telah menjerumuskan banyak orang ke dalam riba, mengambil barang mereka secara paksa, dan menutup mata terhadap penderitaan mereka. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berkata, "Aku telah menjadi manusia yang zalim, dan aku hampir kehilangan segalanya. Tapi Allah memberiku kesempatan untuk bertobat. Mulai sekarang, aku akan menebus semua dosaku." Romli kemudian mengembalikan semua barang yang pernah ia rampas dari warga desa. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan kekayaannya untuk membantu mereka yang terlilit hutang. Ia membangun masjid baru, membiayai pendidikan anak-anak miskin, serta memberikan bantuan tanpa meminta imbalan. Kini, setiap pagi, ia terlihat membagikan makanan kepada fakir miskin dan menolong siapapun yang membutuhkan. Semua warga desa terkejut melihat perubahan drastis dalam dirinya, tetapi mereka juga bersyukur, Romli yang dulu pelit dan kejam kini telah berubah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang dan dermawan. Di suatu sore, saat duduk di beranda rumahnya, Romli menatap langit dengan mata penuh rasa syukur. Ia menggenggam tangan Pariah, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku telah mengalami neraka di dunia, tapi Allah masih mengizinkanku kembali. Aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," bisikan angin yang lembut seolah mengamini kata-katanya. Romli kini adalah manusia baru, seorang yang telah belajar dari masa lalunya dan berjanji untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Pesan moral dari kisah ini adalah 1. Keserakahan dan ketidakadilan akan membawa petaka. Romli yang dahulu kaya raya namun pelit dan menzalimi orang lain dengan praktik riba akhirnya mendapatkan ganjaran yang mengerikan. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal hanya akan mendatangkan keburukan dan penderitaan. 2. Allah Maha Pengampun bagi hamba yang benar-benar bertobat, sebesar apapun dosa seseorang. Jika ia benar-benar menyesali perbuatannya dan bertobat dengan tulus, Allah akan memberikan kesempatan kedua. Seperti Romli yang akhirnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah mengalami kejadian luar biasa di Tanah Suci. 3. Harta bukan segalanya, tetapi keberkahanlah yang utama. Kekayaan yang tidak dibarengi dengan kebaikan dan keikhlasan hanya akan membawa penderitaan. Namun, ketika harta digunakan untuk membantu sesama dengan niat yang tulus, keberkahan dan ketenangan hidup akan datang dengan sendirinya. 4. Jangan menzalimi orang lain, karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Romli yang dahulu mengambil barang orang miskin secara paksa akhirnya merasakan balasan atas kejahatannya. Ini mengingatkan kita bahwa perbuatan buruk terhadap sesama tidak akan luput dari perhitungan Allah. 5. Kesempatan untuk berubah selalu ada, tidak ada kata terlambat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Romli yang dulunya dikenal sebagai sosok yang kejam dan serakah akhirnya berubah menjadi orang yang dermawan dan penuh kasih setelah mendapatkan hidayah dari Allah. 6. Hidup yang penuh kebaikan membawa ketenangan sejati. Setelah bertobat dan mulai membantu orang-orang di sekitarnya, Romli merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari perbuatan baik dan hati yang bersih. 7. Keajaiban dan peringatan bisa datang dalam berbagai bentuk. Peristiwa yang dialami Romli di Tanah Suci adalah bukti bahwa Allah dapat memberikan peringatan kepada hambanya dengan cara yang tidak terduga. Setiap kejadian dalam hidup adalah pelajaran berharga untuk kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Syukron kasiron sahabat Cerbol Story. Sudah menonton sampai akhir, semoga harimu menyenangkan. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.